Ya, kembali lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Autoland. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu narasumber kita yang memiliki Harley Davidson yang cukup unik, cukup oke di kelasnya. Yuk, kita cek barangnya. Kita hari ini kedatangan salah satu tamu dari kota Semarang, yaitu Mas Melon. Mas Melon, ya Mas mungkin bisa sedikit jelasin nih, siapa sih Mas Melon ini sendiri? Oke, saya pekerjaan sehari-hari lawyer. Terus setelah itu saya ada warung di Gajah Mada. Mungkin pekerjaan ya tiap harinya adalah mungkin lebih banyak ke pengadilan. Setelah itu baru di warung saya, warung burger ya tepatnya, Mas. Gajah Mada ya? Gajah Mada, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal lawyer dan tadi restonya tadi, mungkin di sebelah Mas Melon kan ada Harley Davidson ya. Oke. Mungkin bisa jelasin dikit ke pemirsa, ini Harley Davidson jenis apa dan tipe apa mungkin? Oke, Mas. Ini Harley Davidson Street Glide tahun 2016. Lebih tepatnya mungkin yang all black, ya kan. Dan ini original, tidak ada perubahan sama sekali dari awal kita ambil barangnya, seperti itu. Jadi pure, tidak ada perubahan mulai dari mesin ataupun yang lainnya. Berarti modifikasi pun juga belum ada yang signifikan ya Mas ya? Untuk modifikasi belum ada, Mas. Mungkin kalau knalpot ya sih, kita udah ganti knalpot. Yang aftermarket ya? Aftermarket pastinya, Oke. Mas. Nah, untuk ceritanya sendiri Mas, mungkin Mas Melon udah punya unit Harley Davidson ini sejak kapan Mas? Saya punya unit Harley Davidson itu, saya pemain baru sih Mas ya, newbie. Mungkin yang satu saya ada Harley Davidson Sportster XR, cuman saya bikin chopper, warnanya imut ungu, pink, sorry. Pink ya? Ya pink, nah, warnanya pink. Itu sama yang satunya ini. Yang ini oke. Nah, untuk tahunnya sendiri, tadi kan belum dijelaskan signifikan nih. Ya, kalau yang hitam ini punya mulai tahun berapa Mas? Yang ini baru banget, Mas. Baru banget. Baru banget. Mungkin tahun ya 25 setahun lah, setahun 25 lah ya berarti. 2025 ya. Nah, mungkin waktu itu ceritanya kenapa sih kok berminat ngambil unit ini Mas? Nah, saya ngelihat dari kakek ya, sebenarnya kakek kan juga dulu punya pecinta Harley Davidson juga. Kakek saya di Bali itu pecinta Harley Davidson. Terus habis itu beberapa paman saya juga punya Harley Davidson. Nah di situ saya pingin gitu ya, bergerak ya kan. Jadi itu termotivasi sih, salah satunya di situ motivasi saya untuk punya Harley Davidson. Setelah itu ya akhirnya bisa membeli unit ini di tahun-tahun 2025 lah. 25 ya. Tapi sebenarnya unit yang sebelumnya itu 2019 saya sudah punya. Yang Sportster tadi. Yang Sportster ya. Nah, kalau perbandingan ini Mas antara si yang all black ini sama yang Sportster tadi ini, kalau dari segi performa mesin lebih oke yang mana Mas? Performa mesin ya Mas ya. Mungkin kalau yang XR saya bilang lebih lincah karena dia lebih kecil ya. Kalau yang ini kan dimensi body, betul sekali. Kalau modelnya ya seperti inilah Mas. Oh, seperti ini ya. Seperti inilah ya kan, dia dimensi bodinya lebih kecil, dia jadi kalau untuk di jalan raya kan lebih enak ya. Kota-kota lincah. Handlingnya oke banget, akselerasinya oke. Kalau yang seperti ini mungkin tipenya dia tipe touring, jadi jarak panjang. Misalnya touring dari Semarang sampai Jogja ataupun sampai Surabaya itu aman, oke. Dan juga dia bensinnya lebih aman ini. Oke. Dalam artian kapasitas tangki bensinnya lebih besar ketimbang yang ini. Kalau yang tipe Sportster kan mungkin ada yang 10 liter, 12 liter paling besar. Kalau yang ini bisa sampai 15-20 literan mungkin ya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal touring lagi nih Mas. Ya. Tadi kan Mas Melon juga menjelaskan sedikit bahwasannya si all black ini cocok untuk touring. Nah, ngomong-ngomong touring, ini pernah dibawa touring paling jauh kemana Mas?
Purwokerto Mas. Purwokerto. Ya, Purwokerto. Itu acara komunitas atau Komunitas Mas. Komunitas. Ya betul, komunitas. Jadi dari Purwokerto sampai Semarang. Ya, itu ya baru anak baru lah ya, anak baru ya. kan biasalah, seneng-seneng Coba-coba lah ya. Coba ya. Nah, tadi kan ngomongin soal touring udah. Mungkin fitur unggulan dari Harley Davidson yang ini apa, Mas? Oke, ya ini kalau menurut saya sih tipe yang paling oke di saat ini ya, tinggi lah. Kalau saya bilang middle up lah, middle up ya. Jadi untuk di tipe ini ya, street blade ya. Street blade. Ya, jadi dia sudah ada navigasi, sudah ada apa modelnya radio, Bluetooth juga sudah nyambung, jadi Bluetooth ke handphone juga sudah nyambung. Untuk entertainment juga Entertainment mudah ya, jadi charge untuk ngecas di handphone juga sudah ada. Jadi dan ini ada sebenarnya bisa dijadikan speaker Mas, yang sebelah sini ini bisa jadi speaker, ini speaker, belakang sebenarnya bisa dijadikan speaker juga Mas. Itu boxnya, itu kan kalau tipe yang paling tinggi ya, Iya. tipe yang paling tinggi. Itu tergantung kita modifikasinya kayak gimana juga sih Mas, tentunya seperti itu. Dan mungkin kalau modifikasi itu kalau untuk yang kelas ini saya rasa standar seperti ini saja sudah enak, cukup. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Kalau untuk ibaratnya perjalanan Semarang, Surabaya, kota-kota atau Masih oke. Masih oke. Nah, buat unit sendiri ini, apakah dipakai daily juga, Mas? Untuk sehari-hari atau hanya untuk touring di Sabtu Minggu? Kalau untuk yang ini mungkin kita lebih cenderung ke San Mori ya Mas ya. San Mori, Ya kan. Sunday morning ride, Oke. Ya kan. Nah, mungkin kalau yang satunya yang XR itu saya lebih cenderung ke daily. Iya, oke. Jadi kenapa lebih cenderung ke daily? Saya lebih suka yang tadi saya bilang handling, akselerasi, terus habis itu mesinnya nggak panas sih kalau menurut saya, masih kota-kota. Kalau di ini kan dia Cukup panas. ya cukup agak ini ya apa namanya itu menghangatkan ya. Dan diwajibkan pakai celana panjang ya, Diwajibkan ya. untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Oh ya. Kalau pingin ibaratnya jauh ya ada baiknya memang naik touring ya, dan kalaupun punyanya cuma sportster ya beranilah, cuman ya itu pemberhentian tuh banyak Ya. gitu pasti Pit stop. Jadi mungkin kalau yang injeksi mungkin sampai di 1 liter 10, kalau yang karbu mungkin 1 liter 9, 1 liter 8. Oke, Mas Melon, ditahan sebentar kita ngobrolnya karena ada iklan yang akan lewat sebentar lagi. Tetap saksikan Autoland di TV-ku. Ya, kembali lagi di Autoland, tetap di TV-ku. Hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak tentang motor dari Mas Melon sendiri. Mas, tadi kan udah nyeritain soal touring, soal keunggulan. Nah, untuk unitnya sendiri nih Mas, menurut Mas Melon, value dan investasinya bagaimana Mas? Tentang yang ini kan yang seri All Black ya. Kan kalau saya baca-baca All Black ini juga punya kelas tersendiri. Ya. Nah, menurut Mas Melon bagaimana nih? Kalau untuk investasi relatif ya Mas ya. Orang kan tergantung lihat dari sisi mana dia mau beli yang seperti apa. Karena ada beberapa orang yang suka yang all black. Jadi mulai dari mesin semuanya ini dia hitam semua. Full black semua. Ada yang memang dia sukanya, ada yang chrome, ada apa kan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk investasi mungkin
kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, bukan menurut yang lain. Menurut saya pribadi, saya lebih cenderung yang ini, karena varian yang ini itu ibaratnya tidak semua orang punya, dan ibaratnya tidak semua motor itu all black gitu. Jadi sesimpel inilah, kalau misalnya di sini ada hitam, pasti sini ada yang chrome-nya, itu chrome atau apa. Nah ini kan kelihatan full black semua gitu, Mas. Jadi investasinya lebih oke sih kalau menurut saya. Nah, terus untuk suka dukanya punya unit ini semenjak ngambil itu apa, Mas? Mungkin dari parts atau perawatannya mungkin? Kalau dari perawatan sih sekarang untuk bengkel-bengkel itu banyak ya, Mas ya. Bengkel-bengkel resmi pun juga sudah ada. Kalau yang mau dipanggil juga sudah ada. Kalau menurut saya sih tidak ada kesulitan sih, menurut saya ya. Kesulitan tidak ada. Tapi kalau untuk part, mungkin ada beberapa part yang kita harus inden seperti itu, Mas. Jadi kan mungkin ada karena ini tahun 2016 bukan tahun yang baru, mungkin kita harus inden berapa hari, atau mungkin cari tempat di tempat yang mungkin ada kayak di Bandung, di Jogja gitu, Mas. Store khusus ya berarti? Store khusus, Mas, bener. Atau mungkin di online, tapi ya sama aja, orangnya juga itu aja. Ya, pemainnya itu aja ya, pasti itu. Ya. Nah, terus ngomongin soal investasi udah, ngomongin mungkin untuk partnya, Mas, mungkin dari Mas Mel sendiri mungkin punya keinginan ke depan mau modifikasi di bagian apa nih, Mas, untuk si Harley-nya sendiri, penambahan part-part apa mungkin? Kalau mungkin saya naik stage ya. Next stage ya? Karena ini masih standar, mungkin bisa naik ke stage 2, 3 atau 4, tapi itu masih saya pikirkan karena ya apa ya, itu satu, kita harus partnya Indian, dan juga budgetnya kan juga pasti. Kalau untuk Harley ya, mungkin lebih banyak untuk spendnya pasti ya, pasti. Sebenarnya juga ya enggak juga ya, sama aja sih, semua pasti semua motor juga pasti sama. Untuk ini, Mas, saya tuh penasaran sama untuk yang tipe ini. Kan dari Harley sendiri kan dari bentuk depan hampir mirip ya, yang all black ini dengan yang street apa, yang road glide atau apa itu. Nah, itu kan hampir sama, Mas. Mungkin yang bisa menentukan identik ini tuh yang khusus all black itu apa, Mas? Varian yang terlihat, partsnya yang terlihat bahwasannya ini all black, bukan variasi yang dirubah ke all black, apa, Mas? Untuk saat ini agak susah membedakan ya, Mas. Menurut saya sekarang harus benar-benar dibongkar dulu. Kita nggak tahu nih, ini benar-benar all black atau enggak, atau repaint ya, atau repaint kan, seperti itu kita enggak tahu. Orang zaman sekarang kan gampang, Mas, bongkar mesinnya terus di repaint. Bukan hanya di repaint, maksudnya mulai di sunblast, setelah di sunblast habis itu langsung di powder coating, setelah di powder coating baru ditembak lagi di all black, kan bisa, Mas, kita enggak tahu. Nah, satu-satunya jalan ya berarti kita ngecek dari yang namanya VIN. Mungkin sedikit bisa jelasin ke pemirsa nggak, kalau salah satu dari pemirsa TV-ku yang pengen nyari Harley Davidson yang rekomend di tahun ini tuh apa, Mas? Mungkin dari segi value atau barangnya atau apanya lah, mungkin bisa dijelasin sedikit ke pemirsa. Oke, kalau saya pribadi, Mas, kalau untuk pemula lebih cenderung kalau bisa sih bermain di Sportster dulu, Mas. Yang kecil-kecil. Yang kecil, Sportster seperti ini kita mainkan di yang 1200. Misalnya seperti itu, XL. Jadi nanti kalau sewaktu dia naik kelas ke yang street glide ataupun road glide ataupun misalnya fatbob, ya kan, dia nggak kaget. Kalau fatbob itu seperti ini, hampir cuman mirip, agak lebih besar seperti itu, Mas. Nah, kalau saya untuk yang pemula mungkin lebih cenderung ke Sportster. Nah, sebenarnya Sportster itu ada dua tipe. Apa itu, Mas? 883 dan 1200. 883 dan 1200. Ya. Oke. 883 itu konon ya, konon itu untuk cewek. Karena cc-nya 883. Gitu. Nah, kalau yang 1200 ya kan, itu memang diperuntukkan untuk cowok seperti itu.
Tapi dari segi bodi sendiri juga nggak ada masalah ya mas ya. Untuk perbandingan antara yang 883 dengan yang 1200 nggak ada perbedaan signifikan ya berarti ya? Nggak ada mas, sama aja mas, sama aja. Cuman perbandingannya di letak mesin. Hanya di mesin. Ya. CC ya terutama. CC. Yes. Nah, menurut Mas Melo sendiri, kalau di tahun sekarang dengan harga yang sama, memungkinkan nggak Mas Melo untuk mengambil unit dari kompetitor, mungkin seperti Goldwing? Atau BMW mungkin? BMW, Goldwing. Sebenarnya gini mas, kembali lagi kepada apa ya, diri kita sih ya. Kalau orang kan pasti, aku kalau udah beli motor A, merek A, pasti akan, aku A aja nih gitu loh. Karena dia salah satunya adalah bagus, fanatik, ya kan, ya sudah, dia pasti akan di sini. Tapi kalau untuk mungkin kalau test drive oke lah sih, tapi kalau untuk pindah saya masih tetap di Harley ya. Ya tetap di Harley mas. Oke Mas Melon. Ya. Jadi kita habis ini ada iklan, jadi kita jeda sebentar. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Autoland. Ya, kembali lagi di Autoland, program acara TV-ku. Kita masih bersama Mas Melon. Mas Melon, mungkin bisa tunjuk ini beberapa part yang tadi dimodifikasi itu ada selain knalpot apa lagi sih Mas? Oke, mungkin ini masih standar, cuman untuk lampu kita sudah pakai baja desain. Baja desain ya? Iya, baja desain. Jadi dia kuning, warnanya kuning. Terus kalau untuk lampu kota adalah putih, tapi kalau untuk lampu panjangnya adalah kuning. Kuning? Iya. Cocok untuk touring berarti ya? Cocok banget untuk touring. Terus kalau yang di sini ini sudah aku ganti. Jadi untuk kompartemen yang ini, ya kan, backnya yang ini sudah aku ganti. Terus kalau yang ini masih ori. Untuk pernya itu sudah aku ganti juga. Cuman masih ini ya, kurang kalau menurutku. Belum nemu suspensi suspensi yang tepat. Mungkin ada yang lebih enak lagi, ini ya, itu ada itu. Terus knalpot masih pakai TBR. Ini udah ada karbon di belakang sini, karbon. Ya, terus ini masih orinya. Untuk yang stangnya masih ori. Jadi kebanyakan masih ori mas. Nah, mungkin bisa ditunjukin ke pemirsa nih mas, bedanya posisi berkendaranya si all black ini dengan yang Sportster yang Mas Melon punya ini. Coba tunjukin. Mungkin lebih tepatnya kalau misalnya ini dibawa touring jauh ya, jadi lebih enak, lebih comfortable, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih mungkin lebih enak dan comfortable karena dia lebih cenderung, ya udah ada ini ya nih, ada sandaran ya, ada sandaran dan lebih worth it ya, lebih enak, nyaman ya, nggak bikin capek, yes, ya kan, nggak bikin capek. Dan juga ya, tapi ya kelemahannya itu di sini panas banget lah. Nah itu. Terus kalau mungkin ini jarak panjang masih oke mas, masih oke. Karena waktu itu pernah dipakai ke Purworejo ya? Purwokerto itu ya masih deket lah kalau menurut saya sih. Yang lainnya masih ada yang sampai ke Bali, sampai Kalimantan, sampai kemana, long trip, ya kan. Nah, mungkin untuk yang Sportster sendiri mas, kalau untuk Sportster dia lebih cenderung, nah ini kalau menurut saya untuk trip
dalam kota mas. Dalam Jadi kota, ya kota pendek-pendek ya? pendek, Semarang Jogja Masih oke ya? masuk oke, Semarang Solo ini enak banget sebenarnya, enak banget handling, irit, dan kalau macet lebih aman. Kalau yang ini macet Tahu lah ya. panas ya mas. Ya. Satu panas, yang kedua kelemahannya adalah yang ini masih pakai manual Oh, untuk koplingnya? kopling ataupun rem. Rem, oke. Ya kan, kalau remnya ini kan pakai pompa. Ya ini kan mas, sudah walaupun seperti ini teman, dia aman. Dan dia kalau yang ini dia masih pakai kabel mas. Kabel. Kalau yang itu dia udah pakai ini. Sensor. Ya seperti itu. Dan resikonya di jalan macet adalah ngeceplos. Ngeceplos itu artinya loss dia. Loss. Ya. Kalau yang ini lebih enak, Lebih aman, lebih dan aman, maintenance-nya lebih gampang. maintenance-nya lebih gampang. Itu. Nah, untuk mungkin pemirsa di rumah yang masih nonton nih, Yes. mungkin bisa ngasih saran mas, kalau untuk pemula itu kan selain dari Sportster mungkin ada opsi-opsi lain mas di kelasnya Harley. Ada. Mungkin ada Fatbob. Fatbob oke. Itu masih menurut saya masih oke untuk pemula ya, Fatbob. Dan bentuknya lebih Lebar sedikit. lebar, gendut lah, lebih gendut lah. Jadi mungkin handling juga bagus, lebih ini nggak terlalu besar seperti touring seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk harian lebih oke lah ya. Harian cocok banget. Cocok Karena banget. di luar negeri pun, di negaranya di Amerika, Harley yang untuk harian itu adalah Sportster Sportster atau ya atau Fatbob. Cukup menarik ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen cari-cari unit, nanti bisa kontak-kontak dengan Mas Melon lah. Mungkin Mas Melon juga bisa bantu mencarikan unit yang terpercaya. Iya Mas Melon. ya bisa. Karena Bisa, Mas saya. Melon juga selain lawyer dan Belantik. belantik juga ini. Belantik. Betul. Oke Mas Melon. Oke pemirsa TV-ku, terima kasih sudah mengikuti acara Autoland pada hari ini. Tetap saksikan Autoland di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Oke.